sudah jelas, maka itu bukan kesalahan kita, Bu. Ya, Hmm. jadi kita sudah menunaikannya karena sifatnya titip kan begitu ya. Makanya lembaga amil zakat itu biasanya harus membuat laporan realisasi dan distribusi funding lending dananya kan harus transparan ya. Berapa fidyah yang diperoleh, berapa ini yang diperoleh, kemudian disalurkan kemana? Karena nggak boleh misalnya fidyah itu untuk buka bersama di masjid, kan nggak boleh karena fidyah itu hanya untuk fakir miskin, untuk miskin Hmm. ya. Kemudian juga sama seperti apa namanya zakat fitrah itu kan juga ditunaikannya makanan pokok bukan uang. Kalau Hanafi memang boleh Bu ya uang ya, tapi jumhur atau mayoritas itu makanan pokok karena bunyinya itu jelas ya, tidak perlu ditafsiri lagi fidyatun to'amu miskin gitu kan. To'am itu makanan, makanan mentah itu to'am, makanan mateng juga to'am, tapi kalau mentahan itu bukan to'am karena nggak ada orang yang doyan duit gitu. Maksudnya doyan dahar duit gitu ya. Yang didahar adalah makanan gitu lah. To'am itu kan at'ama yutim yang dimakan, yang dikunyah gitu ya. Nah, itu secara bahasanya begitu. Juga sama zakat fitrah itu kan disebut di dalam hadis Nabi adalah tu'matun lil masakin. Tu'mah makanan. Ya, sehingga oleh jumhur penunaiannya harus dalam bentuk makanan, boleh matang, boleh mentah, tapi bukan mentahan. Jadi kalau mentahan itu sifatnya titip, nanti yang mengeksekusi sebagaimana mestinya mendistribusikan dalam bentuk makanan mentah atau makanan yang sudah siap didahar itu adalah panitianya. Begitu, Bu. Hmm. Kadang-kadang kan ada dokumentasinya Bu, penunaian fidyah ini ya. Kalau perlu diminta dokumentasi kalau ibu-ibu pengen lebih lega begitu ya, didokumentasikan misalnya wujudnya apa dan sebagainya. Karena di kami juga kalau dapat ini, dapat bantuan iftar ya, dana untuk buka bersama dari Timur Tengah itu biasanya harus didokumentasikan dari wujud barangnya, penerimanya, ya isinya apa, terus kapan, ada istilahnya berita acaranya lengkap dengan dokumentasinya supaya apa? Yang menyalurkan dana atau dari muhsininnya itu merasa tumaninah ya, merasa aman, tenang begitu bahwa eh, dana tersebut dialokasikan sesuai dengan yang semestinya. Ngoten, wallahu a'lam. Iya. Masih menyambung Ustazah terkait dengan Oke, fidyah itu kan disampaikan juga bisa kita berikan sendiri ya secara langsung oke. makanan ke orang miskin. Nah, apakah ada kriteria untuk kaitannya dengan orang miskin ini seperti apa ngoten? Baik. Nggih. Orang baik. Kriteria orang miskin adalah orang yang belum bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Ya. Jadi semua kebutuhannya belum bisa tercover dengan penghasilannya itu masih tergolong miskin. Ya kebutuhan pokok ya ibu-ibu ya sandang, pangan, papan gitu ya. Nah itu kalau kebutuhan untuk bisnis dan sebagainya lain lagi gitu ya. Nah itu tergolong miskin. Kan ada orang yang kebutuhan satu bulannya 3 juta, penghasilannya 1 juta, berarti itu tergolong miskin gitu ya. Penghasilannya 2 juta, anaknya ada 10, berarti kebutuhannya 5 juta misalnya ya. Nah itu juga masih tergolong miskin. Nah, seperti itu ya. Eh, jadi mereka berpenghasilan, tapi penghasilannya belum bisa mengcover kebutuhannya. Apalagi yang benar-benar tidak punya penghasilan, itu fakir ya, yang benar-benar tidak punya penghasilan karena dia sudah tidak bisa lagi berkarya, bekerja, gitu ya, itu jelas. Dan juga tidak punya apa saving gitu karena ada orang yang memang saving untuk di hari tua meski dia sudah tidak mampu berkarya dan bekerja, dia punya deposito yang menghasilkan setiap bulan atau sebagainya, maka itu tidak tergolong fakir dan miskin. Dan ini yatim itu beda ya ibu-ibu ya. Jadi yatim itu tidak masuk ke dalam kategori asnaf
yang mendapatkan zakat, kecuali yatimnya adalah fakir atau miskin, gitu. Oh, Jadi kalau ibu-ibu funding dana zakat itu maka distribusinya harus sesuai dengan asnaf 8 yang ada di surat At-Taubah ayat 60 itu. Ya, jadi tidak boleh zakat didistribusikan ke anak yatim yang itu bukan tidak atau tidak semuanya tergolong fakir dan miskin gitu. Karena tidak sedikit juga anak yatim yang mohon maaf kaya gitu ya. Ayahnya pengusaha, dia mewarisi usahanya, ayahnya pebisnis gitu ada juga kan gitu. Tapi kalau anak yatim yang biasanya tinggal mohon maaf ya di panti itu biasanya kurang mampu. Jadi dia menerimanya bukan karena anak yatim. Kalau zakat tidak bisa kategori anak yatim, miskin atau fakir. Kalau sedekah bisa gitu ya. Itu jadi itu yang harus dihati-hati untuk di laporan. Nanti kan kalau kalau lembaga amil zakat kan ada audit, ada laporannya gitu. Jadi kalau itu zakat itu nggak bisa didistribusikan ke panti yatim atau anak yatim, nggak bisa kecuali itu di laporannya adalah fakir miskin gitu. Kalau hmm. sedekah bisa lebih fleksibel. Maka Nggih. Nggih, kalau apa namanya, pemberian fidyah itu memang harus di bulan Ramadan ya, Mas? Kalau misalnya sudah lewat bulan Ramadan nggak boleh nggih? kalau dari hadis-hadis yang ada itu terakhir adalah akhir Ramadan Hmm, penunaiannya. Ya, hari terakhir bulan Ramadan eksekusinya gitu. hmm. Sama Jadi kalau seperti zakat fitrah, kan tidak boleh lewat dari setelah iya, sholat Id. Nah, begitu. Ya, beda dengan zakat, sedekah itu lebih fleksibel. Makanya ketika ibu-ibu nitip zakat fitrah atau nitip fidyah gitu ya, sebaiknya dititipkan ya, dengan estimasi waktu yang cukup bagi panitia penyelenggara untuk distribusi dana sesuai dengan waktu yang berlaku gitu. Karena hmm, di setiap ibadah itu ada waktunya masing-masing ya. Ada yang waktunya itu muasa ya luas, ada waktunya itu mudoya ya dibatasi gitu. Contohnya puasa Syawal kan dibatasi hanya bulan Syawal saja. Zakat fitrah dibatasi ya hanya di bulan Ramadan saja ya. Termasuk daripada diantaranya adalah fidyah ini ya menurut kebanyakan ulama juga ditunaikannya eh, maksimal adalah akhir Ramadan. Ya, seperti juga mengkodok puasa ya, itu mayoritas membatasi waktunya sampai pada akhir bulan Sya'ban, misalnya begitu. Wallahu alam. nggih. Nggih, jazakillah khair, penjelasannya sangat